Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di sore hari yang mendung ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin pembacaan atau pengajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah yang ke-86 yang kemarin pada pertemuannya lalu, pada hari Rabu yang lalu sempat kita singgung ya masalah yang ke-86 sedikit tentang ya bahwa orang-orang jahiliyah terbiasa mengambil atau bertabarruk dengan ya bekas-bekas peninggalan-peninggalan orang-orang yang besar. Artinya orang-orang yang terpandang, para raja, ya, para nabi dan sebagainya. Di dalam masalah yang ke-86 sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang ya di antara perilaku jahiliyah adalah mereka mengambil berkah dari peninggalan-peninggalan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mulia, seperti para nabi, para raja, dan sebagainya. Kadarin nadwa, sebagaimana ada orang yang mengambil ya berkah dari darun nadwa. Dan mereka berbangga jika peninggalan tersebut ada di tangan mereka. Sebagaimana dikatakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ya, bi'ta makramata Quraisy, engkau telah menjual kehormatan orang Quraisy. Faqal, maka Hakim bin Hizam mengatakan, dahabatil makarimu illa taqwa. Sungguh kemuliaan telah lenyap kecuali dengan ketakwaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, athar mu'adzamin sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan lalu adalah tempat yang mempunyai kekhususan, di mana kekhususan tersebut ya dimiliki oleh orang-orang yang besar, pembesar, orang-orang yang mulia dari para nabi, ya, para rasul, para raja, para wali dan sebagainya. Ka'ayyakunu mathalan yajlisuna fiha katsiran, seperti tempat di mana di tempat itu diduduki oleh pembesar-pembesar atau
mereka mempunyai satu satu tempat ataupun satu hal, ya, tempat duduk yang mereka duduk di dalamnya, atau dengan melakukan amalan-amalan tertentu, ya, di tempat tersebut. Maka kebiasaan tabarruk, kebiasaan mengambil berkah, mengalap berkah dengan bekas peninggalan orang-orang yang mulia, ini merupakan amalan di antara amalan orang-orang jahiliyah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di dalam syarahnya, at-tabarruk bi atharil mu'adhdhamin, mengambil berkah atau mencari berkah dari peninggalan-peninggalan para pembesar, orang-orang yang mulia adalah mencari keberkahan dengan mendatangi tempat di mana sering didatangi oleh para pembesar, orang-orang mulia tersebut. Di mana tempat tersebut pernah diduduki oleh orang mulia, maka mereka duduk di dalamnya dengan maksud untuk mengambil berkah. Atau hanya sekedar mengusap-ngusap di tempat tersebut, atau menempelkan dadanya kepada tempat tersebut, ya, untuk mengambil ngalap berkah. Atau terkadang dengan cara, ya, ja'ala malabisahu aw syai'in min hajatihi wa ta'ami fi tilkal amakin. Atau, ya, menyediakan pakaian, ya, kemudian makanan dan sebagainya, hajat-hajatnya ditempatkan di tempat tersebut untuk diambil berkah dari tempat tersebut. Jadi mereka mengambil baju mereka, makanan-makanan mereka ditaruh di tempat yang mereka agungkan atau yang terbiasa diagungkan oleh para pembesar terdahulu, dan dengan maksud untuk mengambil berkah dari mereka. Ketahuilah bahwa seluruh hal ini termasuk amalan di antara amalan-amalan, ya, perilaku-perilaku jahiliyah, yaitu bertabarruk, ya, mengambil berkah dengan, ya, peninggalan-peninggalan orang-orang pembesar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam masa yang ke-86 ini memberikan contoh seperti Darun Nadwah. Ada apa di Darun Nadwah ini? Dan apa Darun Nadwah ini? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah Darun Nadwah adalah ad-dar kanat li ba'dil mu'adhdhamin indahum fakanat makanan yattakhidhu lit-tabarruk wa talabul barakah, ya. Darun Nadwah adalah satu tempat di mana, ya, tempat tersebut adalah tempat pembesar-pembesar Quraisy. Mereka biasa duduk di tempat Darun Nadwah ini. Lah, orang-orang jahiliyah mereka menjadikan tempat ini untuk mengalap berkah. Ini termasuk di antara apa? Di antara gambaran perilaku jahiliyah. Naam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya, sesungguhnya perilaku seperti ini merupakan wasilah kepada kesyirikan, ya. Karena mereka, ya, menganggap tempat-tempat, ya, yang pernah disinggahi oleh para pembesar tersebut, ya, di dalamnya terdapat berkah, ya. Karenanya itu merupakan wasilah atau perantara untuk menuju kepada kesyirikan, dan tentunya ini merupakan agama di antara agama jahiliyah. Sebagaimana kita kisahkan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya, ya, di mana pada awal mereka, ya, sebelum mereka melakukan kesyirikan, dibisiki oleh syaitan, ya, dari pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, dibisiki oleh syaitan untuk, ya, membuat patung-patung, ya, di mana mereka dulu mempunyai para pembesar, ulama-ulama, ya, yang mereka segani tentunya. Kemudian setelah ulama ini, ya, ulama-ulama ini meninggal dunia, lantas syaitan membisikkan mereka kepada mereka untuk membuat, ya, gambarnya atau membuat patung-patungnya.
Alasannya adalah ya sederhana ketika itu ya, alasannya adalah agar ketika melihat gambar mereka atau patung mereka akan menimbulkan kesemangatan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh yang telah meninggal itu selalu ya menggerakkan mereka dahulunya, menganjurkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintas para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada masalah. Ya, untuk mengingat saja, bahkan untuk menumbuhkan semangat ibadah. Tapi lihat bagaimana kelanjutan ya perkara ini. Datanglah kemudian generasi berikutnya, di mana generasi berikutnya tidak mengetahui apa maksud dibuatnya patung-patung ini terdahulu. Akhirnya kemudian setan membisikkan kepada generasi ini agar menyembah patung-patung ini dengan alasan bahwa orang-orang pendahulu mereka menyembah patung-patung ini ya. mengagungkan peninggalan-peninggalan mereka dan sebagainya. Mereka yahfadunahu, mereka ya menjaga peninggalan ini ya. Kemudian mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya dengan patung-patung ini. Karena ya, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di dalam syarahnya, janganlah kemudian ada orang yang berkata bahwa tidak usah khawatir, manusia sekarang sudah berada di atas agama yang benar, di atas tauhid. Tidak usah khawatir dengan masalah ini, dengan adanya gambar, patung dan sebagainya. Atau lebih kurangnya tidak usah khawatir dengan apa? Kalau kita menjadikan apa peninggalan-peninggalan pembesar-pembesar sekedar untuk apa? Prasasti, peringatan dan sebagainya. Apa kita jawab? Dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, naqul la yaktasirun nadhar ala waqtil hadir. Sesungguhnya masalah ini ya, masalah mengambil berkah ataupun menjadikan ya peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu ini tidak kita lihat pada zaman sekarang ini ketika itu ya. Wa inna ma yajibun nadhar lil mustaqbal, akan tetapi wajib bagi kita untuk melihat ke depannya. Melihat kepada generasi berikutnya. Bahwa ma'anal hadirin, bahwa kita tahu bahwa orang yang membuat saja juga tidak aman dari fitnah ya. Tidak aman dari fitnah, apalagi orang yang ya generasi berikutnya yang tidak mengetahui tentang peninggalan-peninggalan seperti itu ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fala yajuzul inaya bihadhil athar. Tidak boleh kemudian kita ya memperhatikan ya peninggalan-peninggalan mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa ma halakatil umamu illa bimithli hada. Betapa banyak umat ini binasa karena perilaku seperti ini, yaitu mereka mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang pembesar terdahulu. Wa huwa annahum adzamu athara kubaraihim, di mana mereka mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang ya pembesar pendahulu mereka, hatta sharat ausanan fil mustaqbal, sampai nantinya dijadikan sebagai berhala pada masa berikutnya. Karenanya fal wajib alal muslimin at-tanabbuh li hadzal amr. Makanya kewajiban atas kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan contoh tentang perilaku jahiliyah dengan mengagungkan ya bekas-bekas atau mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang pembesar terdahulu ya. Seperti Darun Nadwa di Makkah. Apa itu Darun Nadwa yang ada di Makkah? Yaitu tempat di mana orang pembesar-pembesar kaum Quraisy berkumpul di dalamnya untuk memusyawarahkan ya perkara-perkara yang penting. Yaitu tempat di mana pembesar Quraisy ya berkumpul di dalamnya untuk memusyawarahkan perkara-perkara yang penting. Kata Syekh Shalih Fauzan, falamma ja'al Islam wa zalatil jahiliyah. Karenanya tatkala Islam datang, kemudian perkara-perkara jahiliyah ditinggalkan, dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baqiya mabna Darun Nadwa ala halihi ila waqti Muawiyah radhiyallahu anhu litamalluk wal intifa. Karenanya kemudian
Darun Nadwa ya tinggal ya sebagai tempat saja ya, sebagaimana pada kebiasaannya sampai zamannya siapa? Zamannya Muawiyah ya bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Makanya Darun Nadwa kemudian dipersilakan oleh Muawiyah untuk bisa dimiliki, untuk bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan, dimiliki, dimanfaatkan apa bangunannya, kemudian bisa dimiliki secara pribadi. Karena ya kemudian datanglah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu membeli Darun Nadwa ini. Ya, ini kisahnya ya. Datanglah Hakim bin Hizam membeli Darun Nadwa ini. Lantas kemudian tatkala Hakim bin Hizam membeli Darun Nadwa ini, beliau dicela oleh manusia ketika itu ya. Apa celaan mereka? Mereka mencela Hakim dengan mengatakan qalu lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina. Wahai Hakim, ya, kenapa engkau menjual ya, setelah dibeli oleh Hakim kemudian dijual lagi. Kenapa engkau menjual peninggalan-peninggalan orang-orang pendahulu kita ini? Engkau telah menjual kemuliaan orang Quraisy, ya. Qala radhiyallahu anhu, lalu kemudian Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhahabatil makarimu illa taqwa." Sungguh kemuliaan itu telah lenyap kecuali ketakwaan. Apa dasar dari perkataan Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, telah lenyap kemuliaan kecuali dengan ketakwaan? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ini adalah jawaban yang sesuai dengan ayat. Jawaban Hakim bin Hizam, sesungguhnya kemuliaan telah lenyap kecuali takwa, ini sesuai dengan ayat ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena ya dari sini kemudian ya, tidak boleh bagi kita untuk memelihara, tidak boleh untuk menjaga peninggalan-peninggalan ya terdahulu. Apalagi sekiranya peninggalan-peninggalan terdahulu itu akan dijadikan sebagai wasilah, sebagai bentuk perantara syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai perantara untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam walhamdulillah ya datang kepada kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu-pintu kesyirikan dari segala sisinya ya. Karena kesyirikan merupakan perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam pelaku yang melakukan kesyirikan tidak diampuni dosanya oleh Allah tatkala ia meninggal dalam keadaan kesyirikan. Untuk itulah Islam sangat memperhatikan masalah kesyirikan ini. Dan Islam menutup segala celah apapun yang sekiranya hal-hal tersebut akan dijadikan ya sebagai wasilah perantara untuk berbuat kesyirikan. Nah, menjadikan peninggalan-peninggalan orang-orang soleh terdahulu ya, para pembesar terdahulu ini juga merupakan salah satu wasilah kesyirikan di mana sudah terjadi terdahulu ya, bagaimana umat-umat terdahulu mereka melakukan hal seperti ini ya, orang-orang jahiliyah terdahulu melakukan seperti ini sampai akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam masalah yang ke-86 ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, masalah berikutnya ini merupakan bagian dari masalah-masalah jahiliyah atau perilaku-perilaku jahiliyah yang masih ada di sebagian umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hal ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 4 permasalahan pokok, ya. 4 permasalahan pokok yang hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, tapi hal ini masih ya dilakukan oleh sebagian umat ini. Apa 4 pokok permasalahan itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah yang pertama al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keturunan.
berbangga-bangga dengan keturunan. Kemudian yang kedua sebaliknya ya, at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela ya keturunan ke keturunan. Yang pertama berbangga dengan ya nenek moyang atau keturunan-keturunan, dan yang kedua suka mencela keturunan orang lain. Kemudian perkara yang ketiga yang masih ada ya, dan ini merupakan perkara jahiliyah dan masih ada pada umat ini adalah al-istisqa bin nau', yaitu meminta hujan dengan perantara bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Kemudian an-niyaha yang keempat adalah an-niyaha 'alal mayyit, yaitu sering meratapi orang-orang yang meninggal dunia. 4 perkara ini adalah perkara jahiliyah. Namun perkara ini ya ternyata masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Taib, masalah ini ada di masalah yang ke-78, 87, 88, 89, dan masalah yang ke-90. Ini gabungan ya, 4 masalah. Disebutkan atau dijelaskan dalam satu masalah. Masalah 87, 88, 89, 90. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dan kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang 4 permasalahan ini. Beliau mengatakan, hadhil masailu al-arba'u min masailil jahiliyah. Perkara yang keempat tadi kita sebutkan, yaitu ya al-fakhru bil ansab, ya, bil asab, wa ta'nu bil ansab, wal istisqa bin nau', wan niyah 'alal mayyit, yaitu berbangga dengan keturunan, mencela keturunan, dan meminta hujan melalui perantara bintang-bintang, dan ya an-niyah 'alal mayyit, meratapi kematian. Ini 4 perkara ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Empat perkara ini merupakan perkara jahiliyah. Dasarnya adalah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 934. Apa bunyi hadis ini? Nabi SAW bersabda, arba'un min ummati min umuril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku ini, di mana 4 perkara ini sebenarnya perkara-perkara jahiliyah, mereka tidaklah meninggalkan perkara ini. Mereka tidak meninggalkan perkara ini. Sekali lagi, ya, Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara ya dari umatku ini, di mana perkara ini termasuk perkara-perkara jahiliyah yang mana mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan ya keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab-nasab, ya. Mencela nasab-nasab. Wal istisqa bin nujum, ya. Meminta hujan melalui perantara bintang-bintang. Wan niyaha 'alal mayyit, dan meratapi kematian. Hadis riwayat Muslim. Baik, Syekh Shalih Fauzan kemudian menjelaskan satu persatu dari 4 perkara ini. Al-fakhru bil asab. Al-fakhru bil asab, yaitu berbangga dengan keturunan. Artinya, ayyaftakhira al-insanu bi amjadi abaihim wa ajdadihim. Manusia berbangga dengan kemuliaan bapak-bapak atau nenek moyang mereka. Ya, seseorang berbangga dengan kemuliaan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Maka berbangga dengan kemuliaan bapak-bapak, selalu menyebut kemuliaan bapak-bapak, sedikit-sedikit menyebut kemuliaan nenek moyangnya dan sebagainya. Oh, saya ini dari keturunan ini, dari keturunan ini. Ya, sedikit-sedikit menyebutkan hal ini. Ini merupakan ya agama jahiliyah. Banyak ya
Di masa sekarang ini sering sekali terjadi ya orang berbangga dengan keturunannya. Oh, saya adalah keturunan Habib ya. Saya keturunan fulan ya dan sebagainya. Kalau memang keturunan Habib, kalau memang keturunan fulan, lantas mengapa? Ya, apa yang perlu dibanggakan? Ya. Tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya ya, seseorang tidak usah kemudian berbangga dengan keturunannya, dengan bapak-bapaknya terdahulu meskipun bapaknya seorang nabi. Ya. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha ya dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk tidak berbangga dengan kedudukannya sebagai anak dari seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah engkau wahai Fatimah segala sesuatu apapun dariku, tapi aku tidak akan bisa menyelamatkanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan tidak boleh kemudian kita berbangga diri dengan ya kemuliaan bapak-bapak kita, kemuliaan nenek moyang kita ya. Karena nenek moyang kita mereka mulia mungkin dengan amalan mereka ya. Adapun kita juga ya kemuliaan kita ya, kehinaan kita juga melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Lanjut perkataan saya Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan hadza min dinil jahiliyah. Ini merupakan agama jahiliyah, yaitu berbangga dengan kemuliaan bapak-bapak terpendahulu ataupun nenek moyang terdahulu. Li'annahum kanu yastami'una fi Mina wa bada'a yadhkurullaha azza wa jalla yadhkuruna mafakhir abaihim. Alasannya adalah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan karena dulu ya sebagian kaum muslimin di zaman Nabi SAW mereka ya, berkumpul di Mina. Mereka berkumpul di Mina. Nah, ketika mereka berkumpul di Mina, ternyata mereka menyebutkan bapak-bapak mereka sebagai ganti dari berzikir kepada Allah. Mereka menyebutkan ya kemuliaan bapak-bapak mereka dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka jika kalian telah menunaikan manasik kalian, berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian sering menyebut bapak-bapak kalian. Sebagaimana kalian sering menyebut bapak-bapak kalian, kemuliaan bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra. Atau lebih banyak menyebutnya daripada itu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, para sahabat ketika itu setelah menunaikan manasik haji agar mereka agar mereka berzikir kepada Allah sebagaimana mereka menyebut bapak-bapak mereka. Tinggalkan menyebut bapak-bapak mereka, beralih kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal wajib dzikrullah azza wa jalla laisa dzikrul aba wal ajdad. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kewajiban setelah menunaikan manasik untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk ya berbangga dengan atau menyebut tentang kemuliaan orang-orang tua kita ataupun nenek-nenek moyang kita. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, karenanya tidak boleh kemudian kita berbangga. Ya, meskipun kita katakan keturunan darah biru, keturunan Raden, keturunan Habaib, ya dikatakan keturunan Habaib karena dari keturunan Ahlul Bait dan sebagainya. Hal ini tidak perlu dibanggakan. Ya, tidak perlu dibanggakan. Tapi yang perlu Anda ya jaga adalah bagaimana ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah senantiasa meningkat. Ini yang harus kita jaga. Bukan kita berbangga dengan kemuliaan ya kakek-kakek kita, bapak-bapak kita dan sebagainya. Kemudian masalah berikutnya wa ta'nu fil ansab, yaitu mento'an. To'an di sini adalah mencela keturunan, ya mencela nasab. Seperti perkataan seseorang fulan malahu aslun. Seperti perkataan seseorang, oh orang ini loh tidak punya
ya keturunan, ya. Orang ini tidak punya keturunan. Orang ini ya dari kabilah yang rendahan, ya. Bukan dari kabilah yang ya mulia dan sebagainya. Semakna dengan perkataan-perkataan seperti ini. Oh, orang ini loh dari golongan budak. Oh, orang ini loh dari golongan pinggiran. Oh, orang ini loh dari golongan desa, orang desa, bukan orang kota dan sebagainya. Ya. Semacam perkataan-perkataan seperti ini, yaitu dia sama saja dengan mencela keturunan-keturunan. Padahal keturunan-keturunan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia ini ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, agar mereka sama-sama mengetahui. Karenanya mencela keturunan ini adalah dengan maksud untuk apa? Merendahkan keturunan tersebut, ya. Oh, orang ini loh orang desa, ya, orang desa. Oh, orang ini loh orang rendahan, orang pinggiran. Oh, orang ini loh keturunan, ya, tukang ini, ya, dan sebagainya, ya. Nah, ini mencela nasab, ya, mencela nasab. Padahal di dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada manusia bahwa mereka diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan suku-suku agar mereka saling mengenal. Justru di antara mereka yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya wal fakhru laisa bin nasab. Sesungguhnya yang perlu untuk dibanggakan bukan dari keturunan, ya. Bukan dari garis keturunan. Wal fakhru innama huwa taqwa bittaqwa. Sesungguhnya yang perlu dibanggakan adalah jika kita bertakwa kepada Allah, kita bisa menjaga ketakwaan kita. Kita bisa memperbaiki ketakwaan kita, mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah. Maka inilah orang-orang yang paling mulia dan ini patut kita banggakan. Namun, orang yang paling bertakwa kepada Allah tidaklah mereka membanggakan diri di hadapan manusia. Sehingga nanti jatuhnya mereka ujub, ya, berbangga diri dengan ketakwaannya kepada Allah. Tidak. Orang yang bertakwa mereka menyembunyikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan ya terang-terangan dan dalam keadaan rahasia. Apalagi dalam keadaan rahasia, orang yang bertakwa tersebut akan sangat dominan daripada jikalau mereka terang-terangan. Itulah orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Jadi ketakwaan kepada Allah, ya, meskipun hal itu sebagai kebanggaan pada diri pribadi, tapi tidak perlu dibanggakan kepada manusia yang lainnya. Khawatir kita nanti ujub, ya, dan ujub ini akan meruntuhkan, ya, amal perbuatan seseorang. Ya, ujub yaitu sombong, ya, berbangga diri dengan kebaikan yang dia lakukan, termasuk ketakwaan di sini akan meruntuhkan ketakwaan itu sendiri. Ya. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan wal fakhru innama huwa bittaqwa. Sesungguhnya kebanggaan itu adalah dengan ketakwaan. Wala yanfa'ukan nasab idza faqat tattaqwa. Dan tidak ada manfaatnya nasab garis keturunan jika engkau kehilangan ketakwaan. Tidak ada manfaatnya garis keturunan meskipun engkau termasuk keturunan yang tinggi, unggul, ya, keturunan yang mulia. Namun jika engkau kehilangan takwa, maka garis keturunan tersebut tidak berfungsi apa-apa. Tidak berguna apa-apa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya.
Hadis ini hadis panjang ya, tapi disebutkan di dalam hadis ini ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya ya, ketakwaannya itu rendah ya, ketakwaannya rendah, amalannya lambat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelambatan amalannya itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya nasabnya tidak akan berpengaruh apapun. Tidak lantas kemudian nasabnya itu akan mempercepat amalannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya ya, amalan solehnya itu rendah, amalan solehnya itu lambat, maka tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya ya. Hadis ya, potongan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2699. Karenanya, fala yanfaul insan kaunuhu min Quraisy. Tidak bermanfaat lagi seseorang itu meskipun dia garis keturunannya adalah keturunan orang Quraisy. Wala kaunuhu min Bani Hashim, dan juga tidaklah bermanfaat seseorang itu meskipun garis keturunannya adalah keturunan Bani Hashim. Wala kaunuhu min baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bermanfaat seseorang itu meskipun dia garis keturunannya adalah keturunan Ahlul Bait ya, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yakun ma'ahu amalun saleh, jika tidak bersamanya amalan soleh. La yanfa'uhu illa bil amal saleh, maka keturunan-keturunan tersebut, keturunan yang mulia itu tidak akan bermanfaat ya, kecuali dengan amalan soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu dicamkan para jamaah ya. Jangan kemudian kita berbangga ya, akhir-akhir ini kita dengar ya, oh ini seorang Habib ya, seorang Habib, kalau ini Habib ini dihina dan sebagainya, maka akan kualat dan sebagainya. Memangnya kenapa Habib ya? Memang kenapa Habib ya? Keturunan di sini tidak menjadikan orang itu mulia dengan keturunan itu di sisi Islam. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa ya. Ya, ketika seseorang mendolimi orang lain, tentunya dia akan dibalas dengan kedoliman yang serupa. Ya. Bukan kemudian karena dia Habib, nah lantas kemudian apa? Akan mendapatkan ini kualat dan sebagainya. Tidak, ya, tidak ada kualat-kualat di dalam Islam. Ya. Seseorang yang mendolimi orang lain, ya tentunya akan mendapatkan kedoliman yang serupa. Ya. Meskipun dia Habib ataupun orang-orang biasa. Ingat sabda Nabi SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ya wa iyyakum ya wa da'watal madlum ya, hindarilah dari kalian doanya orang-orang yang terdolimi, fa innahu laisa bainahu wa baina hijab ya, karena antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang ya. Artinya hati-hati dengan mendolimi orang lain, hati-hati. Karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedzaliman yang serupa. Jadi tidak ada sangkut pautnya dia itu Habib ataupun bukan Habib dan sebagainya ya. Tetap ya, di samping itu meskipun seorang Habib ya, dia melakukan satu kesalahan ya tetap salah. Seorang Habib melakukan kesalahan tetap salah. Tidak ada kemudian apa? Tidak ada kemudian diskriminasi karena dia Habib ya. Lalu kemudian ketika melakukan kesalahan, lantas kesalahannya tersebut dimaafkan ya. Kesalahannya tersebut dimaafu. Ini tidak benar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengancam kepada Fatimah radhiyallahu taala anha ya, tentang penegakan hukum, Kata Nabi SAW, seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangan Fatimah ya. Fatimah, siapa Fatimah? Ya, dari anak Nabi SAW. Kalau mencuri tidak ada ya dispensasi dalam masalah hukum di sini ya. Jadi meskipun dia Habib katakan dan sebagainya, kalau dia melakukan pelanggaran tetap harus ditegakkan hukum yang setimpal sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Bukan lantas kemudian Habib seenaknya ya melakukan pelanggaran, lantas kemudian orang-orang yang akan menghukumnya nanti akan kualat dan sebagainya. Ini tidak benar para jemaah. Inilah ya salah satu adat-adat jahiliyah atau perilaku-perilaku jahiliyah yang masih ada di umat ini ya. Berbangga dengan nasabnya ya. Kemudian sebagai lawannya mencela nasab-nasab yang lainnya.
Nah, kemudian perkara yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Yaitu perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah mereka meminta hujan melalui bintang-bintang. Artinya, kata Syekh Shalih Fauzan, i'tiqad annal matar yanzil min ta'thiri tulu'in najmi wa ghurubihi. Keyakinan bahwa hujan itu turun disebabkan oleh pengaruh ya adanya perbintangan. Adalah bintang ya. Adanya munculnya bintang atau tidak munculnya bintang ini akan berpengaruh dengan turunnya hujan atau tidak turunnya hujan. Ini yang dinamakan istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan, mengharapkan hujan dengan adanya bintang-bintang. Wahada min dinil jahiliyah. Ini juga termasuk di antara agama jahiliyah, perilaku jahiliyah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal mataru innama yasul bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Padahal hujan itu turun ya, hujan itu turun karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hujan itu turun, maka turun. Ya, dan hujan itu turun karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena bintang ini, bintang itu, dan sebagainya. Ya. Bukan karena adanya bintang-bintang dan sebagainya. Karena ini harus waktu kita camkan para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan kemudian kita keliru ya menganggap hal itu adalah termasuk di antara hujan ini turun karena adanya bintang ini muncul dan sebagainya. Hujan turun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun karena Allah memang menginginkan hujan itu satu negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 28 wa walladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Setelah sebelumnya mereka berputus asa, paceklik, kekeringan, maka Allah lah yang menurunkan hujan. Wa yanshuru rahmatah. Dan Allah pula yang membagikan rahmatnya, ya, membagikan rahmatnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fallahu walladhi yunazzilul matar." Allah lah yang menurunkan hujan dengan iradahnya, dengan keinginannya, ya, dengan keinginannya. Wa masyiati wa hikmatihi. Allah menurunkan hujan dengan keinginannya, dengan kehendaknya dan dengan hikmahnya. Wa yunazziluhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan hujan seperti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yunazzilu ala ardihi, ya, dan Allah menurunkan hujan kepada buminya. Wa yamna minhu ardan ukhra, dan Allah juga menahan hujan dari bumi yang lainnya. Allah menurunkan hujan pada satu bumi dan menahan hujan dari bumi yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-50. Allah berfirman, "Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura." Walaqad sarrafnahu bainahum. Dan sungguh ya, hujan itu ya sarrafnahu kami palingkan dari mereka, di antara mereka, liyadzakkaru agar mereka mengingat. Fa'aba, lalu mereka enggan ya, untuk mengingat Allah. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, ya. Sebagian besar di antara manusia enggan untuk mengingat Allah kecuali mereka melakukan kekufuran. Kufur di sini adalah kufur nikmat. Nah, jadi ya Allah Subhanahu wa taala yang ya menurunkan hujan di bumi dan menahannya di bumi yang lainnya. Ya, jangan kemudian kita mengatakan, oh hujan ini turun karena akibat bintang ini, karena bintang ini muncul, karena bintang ini tidak ada, dan sebagainya. Sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah.
Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan walladzi ya'taqid anna li tulu'in najmi aw li ghurubihin najmi ta'thiran fi nuzulil matar fahadzal i'tiqadu syirkun yajibu tauba minhu wa yajibu nisbatu nuzulil matar ila Allah azza wajalla. Barang siapa yang meyakini bahwa dengan adanya bintang ini atau dengan tidak munculnya bintang ini mempunyai pengaruh akan turunnya hujan, maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan kesyirikan. Wajib bagi orang yang meyakini ini untuk segera bertaubat dari keyakinan tersebut, dan wajib baginya untuk menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan turunnya hujan kepada Allah, bukan kepada bintang-bintang, akibat bintang ini dan sebagainya. Jadi itu para jamaah ya, di antara perilaku jahiliyah mereka meyakini turunnya hujan itu akibat ya bintang, ya munculnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu. Kemudian perkara yang keempat disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara perkara jahiliyah adalah an-niyaha 'alal mayyit. Seseorang ya meratapi orang yang telah meninggal dunia. Meratapi orang yang meninggal dunia. Apa yang dimaksud meratapi orang yang meninggal dunia? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, artinya maksudnya meratapi di sini bisa dengan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan raf'us saut inda mautil mayyit, yaitu dengan mengangkat suara, berteriak, ya. Berteriak ketika ada salah seorang di antara keluarganya yang meninggal dunia atau orang yang dikasihi meninggal dunia. Teriaknya tersebut sebagai ungkapan kesedihan, ya. Sebagai ungkapan kesedihan, sebagai ungkapan tasakhut, yaitu tidak rela ketika dia meninggalkan dirinya. Au dzikri mahasin mayyit, atau termasuk di antara niyaha ya meratapi adalah sering menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal, ya. Orang yang meninggal dunia. Ya, ketika disebutkan kebaikan orang yang meninggal dunia kemudian dia menangis. Ketika disebutkan selalu mengingat kebaikan orang yang meninggal dunia ini dia menangis. Nah, ini salah satu bentuk apa? Bentuk niyaha, ya. Bentuk meratapi mayyit. Ketahuilah para jamaah bahwa sesungguhnya niyaha termasuk di antara kabairud dzunub, termasuk di antara dosa besar. Meratapi mayit termasuk di antara dosa besar dan ia termasuk perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'in min jarab." Ya. Seorang yang meratapi, wanita yang meratapi kematian, jika belum bertaubat sampai sebelum meninggalnya, jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqam yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan diberdirikan wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia dipakaikan pakaian dari apa? Dari biji timah yang panas, ya. Wa dir'in min jarab, ya. Dan pakaian dari apa? Dari nanah-nanah. Ya. Jadi dipakaikan kepadanya pakaian ya sirbal ya min qatiran, yaitu dari timah-timah panas dipakaikan, dan pakaian ya mantel dari apa? Dari jarab, dari nanah-nanah ya, nanah-nanah di api neraka. Karena ya ancaman seperti ini di dalam hadis Nabi SAW ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis ya 934 ya, menunjukkan bahwa an-niyaha, yaitu meratapi kematian, merupakan dosa besar di antara dosa besar, dan juga dia termasuk perkara jahiliyah. Wajib bagi seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya untuk bersabar ya, bersabar serta berihtisab ya. Ini kewajiban bagi seorang muslim ya. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan pertama, ketika mendengar kematian atau melihat kematian. Maka diperintahkan kita untuk bersabar dan ihtisab. Ya, tidak cukup dengan bersabar tapi ihtisab. Apa ihtisab ini?
yaitu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diajarkan ketika ada kematian salah seorang keluarga kita, ya, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya, ini itisab. Ya Allah, berilah balasan untukku. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah balasan bagi musibahku ini, ya, dengan kebaikan. Wa akhluf li khairan minha, dan gantilah musibahku ini dari apa yang lebih baik dari itu. Karenanya wajib bagi seorang muslim ketika ada kematian untuk bersabar dan untuk apa? Mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan pahala. Allah yang akan memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Kemudian, apakah menangis ketika ada kematian? Ya, ketika ada kematian lalu kita menangis. Apakah menangis ini termasuk bentuk niyaha? Apakah menangis termasuk bentuk meratapi? Nah, di sini menangis di sini ada beberapa tafsiran. Jika menangisnya itu adalah menangis rahmat, menangis kasihan, ya, maka itu tidak termasuk para jemaah. Tapi jika menangisnya di sini adalah menangis yang sampai merobek-robek baju, menampar-nampar pipi dan sebagainya, meraung-raung dengan berteriak keras, maka ini yang dinamakan niyaha. Jadi hanya sekedar menangis, meneteskan air mata, ya, melihat kematian tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Karenanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan wala yadkhul fi hadzal buka 'alal mayyit, tidak masuk di dalam perkara niyaha, tidak masuk di dalam perkara meratapi di sini adalah menangis kepada orang yang meninggal dunia. Li'annahu laisa bistita'atil insan ayyah bisahu, karena seseorang kadang-kadang tidak tahan, tidak kuat, ya, untuk meneteskan air mata, menangis ketika itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, Nabi SAW baka lama mata ibnu Ibrahim. Ya. Nabi SAW sendiri pernah menangis tatkala menyaksikan anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW ketika itu? Innal aina tadma, sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Ya. Wal qalbu yahzan, dan hati ini bersedih atas kematian Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdir Rabb, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamazunun, dan sesungguhnya kami sangatlah sedih wahai Ibrahim dengan sepeninggalmu. Ini kata Nabi SAW, ya. Innal aina tadma, sesungguhnya mata ini mengucurkan air mata. Wal qalbu yazan, dan hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdir Rabb azza wajal, ya. Dan kami tidaklah mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah azza wajal. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamazunun, sesungguhnya kami sedih dengan sepeninggalmu wahai Ibrahim. Ini perkataan Nabi SAW, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1303, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini nomor hadis 2315. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha la yu'adzibu, ya, la yu'adzib bidam'il ain wala bihazni alqalb, walakin yu'adzibu bihada yakni lisan au yarham. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab, ya, karena dengan sebab mata ini mengalir, ya, meneteskan air mata. Dan Allah tidaklah mengadab dikarenakan hati sedih. Walakin yu'adzibu bihada, akan tetapi Allah mengadab ketika dengan ini, yaitu dengan lisan. Au yarham, atau Allah akan merahmati juga dengan lisan. Karenanya biasanya orang yang meratapi kematian ini lisannya itu mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengatakan, ya, perkataan-perkataan yang seakan-akan ia tidak ridho dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kematian tersebut. Makanya hati-hati dengan lisan para jamaah. Hati-hati ketika kita sedang bersedih dalam kematian, jangan sampai lisan kita mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbina azza wajal, ma yurdi rabbuna azza wajal. Kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb azza wajal. Nah, inilah yang sulit para jamaah, ya. Kadang orang keceplosan mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan hal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa idza takallama al-insan bi kalamin yurdillahu indal musibah. Dan jika seseorang itu mengucapkan dengan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ia mendapatkan musibah, seperti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa hamidallah wa syakarahu, dan ia memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, ghafarallahu lahu wa jabara musibatahu, ya, maka Allah akan mengampuni dirinya dan Allah akan memberi balasan kebaikan dari musibah yang menimpa kepada dirinya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, seringkali kita melihat orang-orang yang meratapi kematian, ya, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, orang yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, ya, mengrobek-robek baju dan sebagainya, ya. Dan sebagainya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis an-naiha, ya, orang yang meratapi kematian, yaitu wanita yang meratapi kematian. Kenapa kok disebutkan wanita saja dalam hadis ini? Hadis ini disebutkan wanita saja karena pada umumnya wanita itulah yang sering meratapi kematian, ya. Bukan berarti laki-laki tidak masuk dalam perkara ini. Laki-laki masuk perkara ini, yaitu laki-laki masuk juga, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meratapi kematian, ya, niyaha, ya. Namun, ya, yang paling banyak memang, ya, meratapi kematian dilakukan oleh wanita. Karenanya disebutkan oleh Nabi SAW, an-naiha idalam tatub, wanita yang meratapi kematian jika tidak bertobat sebelum meninggal dunia, artinya ini adalah hasabil aghlab, yaitu kebanyakan. Umumnya orang yang melakukan ini adalah orang-orang kaum wanita, karena kaum wanita hatinya lemah, ya. Untuk itulah Nabi SAW juga melarang mereka untuk apa? Berziarah kubur. La'anahullahu zairatil kubur, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita yang berziarah kubur dikarenakan hatinya lemah. Mereka biasanya tidak sanggup menahan, ya, ratapan jika mereka melihat sesuatu yang menyedihkan. Karena hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi SAW, dan termasuk larangan ini adalah larangan dalam agama. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka meratapi kematian. Baik, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fahadhil arba' min umur jahiliyah. Maka 4 perkara ini, yaitu, ya, apa 4 perkara tadi kita sebutkan ulang, ya, al-fakhru bil asab, ya, berbangga dengan keturunan, wa ta'nu fil ansab, ya, mencela keturunan, wa al-istisqa bin nau, ya, dan meminta hujan dengan sebab planet-planet atau bintang-bintang, wan niyaha 'alal mayyit, dan meratapi kematian. 4 perkara ini termasuk perkara jahiliyah, wahya baqiyatun finnas, dan 4 perkara ini sayangnya masih ada, ya, dilakukan oleh sebagian manusia. Fayajibu taubah minha, maka wajib bagi kita untuk bertaubat dari 4 perkara ini. Wa dalal hadits ala annahu laisa kullu man fihi syai'un min al-jahiliyah yakunu kafiran. Dan hadis yang kita sebutkan. Hadis apa yang kita sebutkan? Hadis 4 perkara yang ada pada umatku ini, kata Nabi SAW, di mana perkara ini termasuk perkara jahiliyah, mereka tidaklah meninggalkannya. Bukan berarti orang yang melakukan ini kemudian lantas orang ini menjadi kafir, tidak. Ya. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita salah paham, ya. Tidak semua orang melakukan murtakibul kabira. Kita sepakat. 4 perkara yang kita sebutkan ini adalah, ya, irtikabul kabira, yaitu 4 perkara ini termasuk dosa besar. Orang yang melakukannya melakukan dosa besar.
Namun bukan berarti kemudian ketika melakukan lantas terjatuh kepada kekafiran, ya. Bukan berarti kemudian ketika melakukan satu perkara jahiliyah lantas dia jatuh pada kekafiran, ya. Fa umur jahiliyah minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa dunalik. Karenanya harus dibedakan. Ada sebagian perkara jahiliyah yang kalau dilakukan itu menjatuhkan orang tersebut ya kepada kekufuran, ya, kepada kesyirikan. Ada di antara perkara jahiliyah yang dilakukan tidak sampai pada derajat kekufuran. Artinya jika dia melakukan perkara ini, ya, dia melakukan dosa besar tapi tidak sampai masuk pada derajat kekufuran. Hal ini perlu ada penjelasan lagi, ya, di antara perkara-perkara jahiliyah yang termasuk, ya, mana yang termasuk hal itu mukaffirah, yaitu menjatuhkan perilakunya orang yang kufur, mana yang tidak menjatuhkan perilakunya sebagai orang yang kufur. Wallahu ta'ala alam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan masalah yang ke-87 sampai 90. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji bersama kelanjutan masalah yang ke-91 dari masail jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam bahasan kali ini, ya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus. Disenangkan hati kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, difahamkan akan agama Allah, ya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai nantinya kita mengharap agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, bertauhid kepada Allah, ya, diwafatkan dalam keadaan kita menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu tasmaun wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.